Ya, oke. Pada malam hari ini saya bersama dengan Pak Didit Wijayanto selaku ahli pidana. Dan di sini kita akan menanyakan perkembangan kasus terkait dugaan ijazah palsu yang sudah dilimpahkan ke jaksa, yaitu kasus Roy Suryo dan Dr. Tiva. Pak Didit, saya ingin tahu Pak Didit, Ya, selepas jaksa mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tiva, dan bahkan pihak Mas Roy ya, dia ingin mengajukan pra peradilan. Nah, saya ingin tahu Pak Didit, pra peradilan itu yang dimaksud Roy Suryo itu apa sih gitu? oke. Baik, selamat malam rekan RH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, ya kan? Salam sejahtera. Nah, begini, tadi saya koreksi dulu mengenai bahwa Roy Suryo dan Dr. Tiva sudah ditangguhkan penahanannya. Itu statement yang keliru. Roy Suryo dan Dr. Tiva tidak ditahan oleh jaksa. Jadi bukan ditangguhkan. Kalau ditangguhkan ada penahanan dulu, baru ditangguhkan. Supaya orang jelas nih, masyarakat supaya tahu dulu bahwa penahanan tidak harus selalu dilakukan. Ya, jadi pihak kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo maupun Dr. Tiva. Ya, karena penahanan itu ada diatur alasan-alasannya dalam pasal 100 ayat 5 KUHP baru. Ya, itu ada 8 alasan. Tidak ada satupun yang sebenarnya menjadi bisa masuk jadi persyaratan penahanan dari Roy Suryo maupun Dr. Tiva. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada orang-orang yang mungkin sebagian tidak mengerti juga sebenarnya bahwa Roy Suryo bukan ditangguhkan tapi tidak dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roy Suryo bukannya akan mengajukan pra peradilan, tetapi ketika limpah tahap 2 waktu pada hari Senin kemarin itu Roy Suryo pada hari itu juga mendaftarkan permohonan pra peradilan pada hari yang sama. Nah, kemudian Dr. Tiva juga dia mendaftarkan juga secara e-court. Kalau nggak salah itu hari Minggu, kemudian Senin itu harus fisiknya masuk. Yang memang yang saya tahu, kemudian Dr. Tiva menyatakan mencabut permohonan pra peradilan. Tapi Roy Suryo itu lanjut. Nah, apa sih sebenarnya pra peradilan itu? Itu bentuknya bukan gugatan. Jadi kalau orang bilang itu gugatan itu keliru besar. Ini permohonan pra peradilan itu diaturnya mulai pasal 158 KUHP. Kalau dulu KUHP yang lama pasal 77 sampai 83. Nah, sekarang pra peradilan adalah permohonan untuk memeriksa adanya tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan, abuse of power dari penyidik. Dan bisa juga diajukan pada tingkat ketika pra penuntutan sudah dilimpah ke jaksa, itu bisa. Nah, pra peradilan itu diajukan atas beberapa upaya paksa, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, penahanan, penyitaan, penangkapan, ya, pencekalan, itu bisa diajukan semua. Siapa yang bisa mengajukan? Tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Keluarga ini biasanya dimaknai sebagai derajat sampai derajat ketiga. Nah, itu yang bisa mengajukan pra peradilan. Nah, pra peradilan dalam bentuk permohonan sehingga ada pemohon, ada termohon. Nah, Roy Suryo mengajukan pra peradilan ini dengan pemohonnya dari pemerintah RI, CQ Presiden, CQ Kapolri, CQ Kapolda, CQ Direktur Reskrim CQ Kasubdit Kamlek 5, CQ penyidik yang menangani perkara tersebut. Dan diajukan juga turut termohon, yaitu pemerintah RI, CQ Presiden, CQ Jaksa Agung, CQ Kajati, CQ Jaksa Peneliti perkara tersebut. Nah, kenapa dibilang jaksa peneliti? Karena pada saat disusunnya permohonan pra peradilan, yang saya tahu dari tim kuasa hukum masih belum dilimpah pada saat penyusunan. Nah, jadi saya ini ditanya sama tim kuasa hukum. Mereka bilang ini
Ada berita-berita ngapain digugat itu? Yang digugat itu bukan gugatan, saya bilang. Itu permohonan untuk pengujian. Mas, pengujian ini kenapa dari pemerintah RI sampai CQ Presiden? Emang Presiden apa urusannya di sini? CQ Kapolri, ada CQ Jaksa Agung, apa urusannya di sini? Mereka nggak ada urusan. Ini adalah namanya struktur penyelenggara negara, karena penyidik maupun jaksa penuntut umum bertindak untuk dan atas nama negara di sini. Namun, karena kita tidak mau salah kaprah, boleh kita cut sampai dengan batasan pimpinan tertinggi di wilayah tersebut. Jadi, akhirnya yang saya dengar akan dilakukan koreksi-koreksi, yaitu hari Senin akan dikoreksi oleh tim kuasa hukumnya Roy Suryo, yaitu tidak lagi harus dari pemerintah RI, CQ Presiden, CQ Kapolri dibuang. Jadi mulai dari Kapolda, karena penguasa tertinggi di Provinsi DKI Jakarta adalah Kapolda. Kemudian dari Kejaksaan juga, pemerintah RI, CQ Jaksa Agung, CQ Presiden, CQ Jaksa Agung dibuang. Jadi mulainya dari Kejati. Bukan berarti Kejati atau Kapolda yang dimasalahkan. Yang dimasalahkan ada perbuatan-perbuatan abuse of power dari penyidik. Nah, ini yang orang salah kaprah. CQ itu kan yang dituju, sampai ujung. Itu perbuatan dari penyidik abuse of power. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa sudah tidak ditahan, kok masih mengajukan? Nah, Mas Roy ini merasa kisah penangkapannya sangat tragis, luar biasa. Pagi-pagi jam 7, ditangkap secara paralel. Di sini orang mesti memahami, Roy Suryo itu sudah 30 kali, kurang lebih ya katanya, melakukan wajib lapor sejak 13 November tahun 2025. Wajib lapor setiap minggu bisa 2 kali, bisa sekali, 2 kali ya. Artinya keberadaan Mas Roy selalu di hadapan penyidik tersedia. Mau dipanggil kapan aja, nggak dipanggil juga dia hadir. Jadi untuk apa ditangkap? Nah, penahanan dan penyidikan itu adalah untuk penangkapan dan penahanan itu adalah untuk kepentingan penyidikan. Jadi untuk apa? Kalau seandainya dipanggil aja, dan jangan terus di framing bahwa wah kalau polisi nahan, jaksa harus nahan. Masing-masing punya kewenangan, tidak harus begitu. Biasa-biasa aja, kalau orang nggak mau nahan ya gimana gitu. Jaksa nggak ada merasa urgensi untuk penahanan buat baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Justru tindakan-tindakan seperti itu sedikit dalam tanda kutip agak brutal ya. Yeah. Jadi adalah sudah tepat dan benar. Ini juga bicara kan kita harusnya memahami bahwa yang dimasalahkan adalah mantan presiden atau presiden ke-7 Joko Widodo merasa terhina sehinanya, merasa direndahkan serendah-rendahnya. Nah, artinya ada keberatan dari mantan presiden atau presiden ke-7 RI Joko Widodo atas ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Ini kan suatu proses penegakan hukum yang nantinya diuji mengenai apakah iya benar terbukti ucapan tersebut adalah menghina, mencemarkan nama baik. Ya, kita uji di pengadilan. Tetapi yang saya dengar lagi dari tim kuasa hukum, baik dari info dari Dr. Tifa, kuasa hukum, penasihat hukum Dr. Tifa, maupun dari Roy Suryo, ternyata sudah dapat jadwal untuk Dr. Tifa. Sedangkan Roy Suryo belum dapat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa bisa begitu? Karena memang pengadilan negeri baru bisa menyidangkan perkara pokok kalau pra-peradilannya sudah selesai diperiksa. Marilah kita uji. Apakah penangkapan itu sah menurut hukum? Apakah penggeledahan rumahnya Roy Suryo sah menurut hukum? Apakah penahanannya sah menurut hukum? Kita uji. Apakah dibawa ke rumah sakit itu statusnya ditahan atau dibantar? Ternyata saya tanya ada nggak penetapan pembantaran? Nggak ada. Jadi bagaimana bahwa di rumah sakit itu statusnya ya ditahan, tapi kan penahanan itu harusnya di rutan, bukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit dirawat. Ini kan luar biasa. Nah, ini memang banyak yang lucu-lucu, banyak yang menyimpang. Mari kita uji.
Jadi bukan masalah dia tidak ditahan lagi, tapi masalahnya adalah kita mau menguji perbuatan tindakan dari eh, penyidik Polda apakah merupakan kategori abuse of power atau tidak, pelanggaran HAM apa tidak. Itu masalahnya. Dan nggak apa-apa. Kalau dibilang sudah dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan, kan penyidik sudah melimpahkan. Nggak masalah. Karena apa? Kejaksaan menjadi turut termohon di sini. Dan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nggak masalah juga. Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghormati pemberlakuan KUHP yang baru, yaitu menunggu putusan pra peradilan. Jadi sidang jadwal untuk Mas Roy belum ada, tapi Dokter Tifa ada karena dia mencabut pra peradilannya, permohonan pra peradilan. Nah, di sini kira-kira mestinya dipahami mengenai esensi dari permohonan pra peradilan. Dan kalau dikabulkan, berarti hakim komit, objektif, kemudian bertanggung jawab akuntabel atas peradilan pidana, tegaknya hukum di peradilan pidana. Dia mengkoreksi. Berarti ada tindakan-tindakan penyidik yang memang harus dikoreksi. Abuse of power. Dan kita lihat, kita tonton ini. Buat masyarakat, pembelajaran dan edukasi. Apa sih itu pra peradilan? Ini bukan hanya kepentingan Mas Roy semata. Kepentingan umum ini di sini. Jangan lagi ada Roy Suryo yang akan diperlakukan oleh penyidik nantinya. Harus berani. Ya kan, menguji. Nah, terus kalau udah dilimpahkan gimana? Ya nggak masalah juga. Lanjut. Kenapa tidak? Pengujian dan perkara pokok harus menunggu selesai pengujian. Gitu, ya. Pembuktiannya nanti di pengadilan. Pengadilan dalam pemeriksaan permohonan pra peradilan. Jadi bukan pengadilan perkara pokok. Itu nanti benar salahnya, Mas Roy. Nah, disinilah. Nah, tapi kalau nggak dikabulkan gimana? Mas Roy tidak mencari kemenangan di sini. Kita tahu pra peradilan itu nggak gampang buat dapat dikabulkan. Jadi di sini yang penting adalah nanti saya dengar ya dari kuasa hukum itu akan live, media akan meliput. Biarlah jangan lagi ada disinformasi kepada masyarakat, kepada media, kepada pihak-pihak juga siapapun itu. Jadi jangan lagi ada disinformasi. Ini kan disinformasi. Nah, nanti disajikan apa yang terjadi pada hari itu. Dari penangkapan, ada penggeledahannya, ada penahanannya dibawa ke Polda, ada dibawa ke rumah sakit, ada akhirnya dibawa ke kejaksaan. Disitulah kita lihat proses hukum ini berjalan bagaimana, ya? Apakah ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik atau dikatakan tidak? Tapi kalau tidak dikabulkan oleh hakim, misalnya memang hakim belum mau mengabulkan, nggak masalah juga. Apakah menjadi tidak terlegitimasi? Tidak juga. Berarti ke titik nol saja. Nothing tulus. Kenapa harus stop? Silakan aja go ahead. Mudah-mudahan ada hakim yang terketuk hatinya menyatakan kebenaran. Jangan terus merasa harus membela bahwa pihak-pihak yang harus dibela adalah pihak-pihak yang berwenang. Jangan. Kita udah cukup capek. Ya. Jadi sekiranya semoga permohonan pra peradilan ini persidangannya berjalan dengan lancar, semoga bisa menjadi amanah dan menjadi panggung yang bisa ditonton oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, jangan lagi ada permainan-permainan. Saya kasih catatan, tidak perlu heran tidak dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum. Karena dari penyidik pun selama proses penyidikan tidak ditahan. Nah, kalau detik terakhir itulah tanda tanya besar. Justru perlu orang besar untuk membuat satu rekayasa penangkapan untuk penyerahan. Karena syarat di KUHP tidak ada bahwa untuk pelimpahan tahap 2. Dan itu ditulis di surat penangkapan, saya lihat itu. Jadi, kalau begitu nanti polisi membuat norma tersendiri, bikin pasal baru, syarat penahanan penangkapan adalah pelimpahan tahap 2. Nah, ini bahaya sekali, ya. Jadi inilah yang harus kita cegah bersama, jangan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu. Ya, demikian ya sementara saya sampaikan. Berarti tidak ada konsekuensi yang buruk untuk dua belah pihak ya Pak? Ada. Bila mana maksudnya dampak
dampak hukum misalkan untuk Mas Roy sendiri, apakah bisa kalau Mas Roy menang itu apakah bisa menggugurkan status tersangkanya? Tidak, karena yang dimasalahkan adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Dia tidak masuk dulu ke dalam penetapan tersangka. Ya, nah, buat dia adalah terlegitimasi bahwa ia dijolimi, bahwa penyidik menjolimi, melakukan abuse of power, terlegitimasi. Sebenarnya kalau mau bicara lebih lanjut, maka berkas perkara kalau penyidik melakukan penjoliman itu kan menjadi sesuatu yang tidak sah harusnya. Tapi kita tidak mengejar itulah. Kita mengejar edukasi buat masyarakat, memperlihatkan betapa carut marutnya penegakan hukum di kita. Tapi buat dari penyidik apabila dikabulkan, mereka menjadi dipermalukan memang. Bahwa ini nggak benar, ya. Tapi kalau misalnya tidak dikabulkan, ya sudah, tidak jadi dipermalukan. Tapi Roy Suryo, Mas Roy ini gimana? Nggak masalah juga, ya sudah, titik nol aja. Dianggap belum pernah mengajukan permohonan pra-peradilan. Balik lagi, sudah. Nah, demikian. Ini Pak, kita kan masih belum paham ya Pak mengenai permohonan pra-peradilan ini. Kenapa sih urgent gitu kan? Harus melalui CQ Presiden, pemerintah RI. Oke. Tadi seperti yang saya bilang. Jadi, sebenarnya itu cuma pro forma. Pro forma, ya, dalam susunan ketatanegaraan. Bahwa penyidik, sekali lagi nih, penyidik maupun penuntut umum bertindak untuk atas nama negara. Nah, jadi makanya dia mewakili negara di sini. Makanya pemerintah RI, di bawah pemerintah RI siapa? Presiden kan? CQ. Nggak bisa pemerintah RI, CQ langsung penyidik. Nggak bisa. Jadi terdampak aja CQ Presiden, CQ Kapolri, CQ Kapolda, dan sebagainya. Nah, sekarang karena takutnya atau khawatirnya digoreng oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti atau disengajakan, baiklah tim penasihat hukum, kuasa hukum kebetulan tadi menyampaikan ke saya, tanya saya, apakah bisa kita cut aja yang di atas supaya tidak salah? Bisa, dan bisa diperbaiki. Itu nanti katanya akan diperbaiki menjadi salah satu koreksi. Ya, kan ada salah ketik dan sebagainya, itu akan dikoreksi. Nah, jadi pada saat sedang pertama disampaikan ke hakim tunggal bahwa ada koreksi-koreksi, yaitu termohon menjadi Kapolda. Kapolda ya Pak. Nah, CQ Direktur Reskrim CQ Kasubdit Kamnek, CQ penyidik di Kamnek, ya kan? Nah, kemudian juga turut termohon itu adalah ke Kajati DKI Jakarta, gitu. Udah mulainya. Terus kemudian CQ Jaksa Penuntut Umum. Ya, demikian. Pertanyaan lagi, enggak? Ada lagi pertanyaan? Hah? Ini Pak, kenapa pra peradilan lebih cepat diterima dan disidangkan? Pra peradilan itu jadi sebenarnya begini, memeriksa abuse of power nggak boleh lama-lama, cuma 7 hari. 7 hari. 7 hari. Dia memeriksa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya. Jadi kalau zaman KUHP itu pra peradilan itu 7 hari. Namun kalau perkara pokok sudah dilimpah, pra peradilannya menjadi gugur. Nah, Mahkamah Konstitusi memberi ruang dengan putusan MK nomor 102 kalau seandainya sudah dilimpah mulai diperiksanya ketika dakwaan sudah mulai dibacakan. Karena dulu bermacam-macam tafsir. Kemudian 7 hari juga nggak jelas. 7 hari kerja, mulainya kapan juga nggak jelas. Nah, sekarang diberikan satu aturan yang tegas. 7 hari tetap 7 hari. Tapi sebelum pra peradilan selesai, perkara pokok nggak boleh dimulai. Jadi tidak boleh gugur. Jadi harus selesai dulu. Ya. Nah, itulah alasannya Pengadilan Jakarta Timur sudah membuat jadwal buat Dr. Tifa karena dia tidak mengajukan pra peradilan. Mas Roy, dia mengajukan pra peradilan sehingga belum bisa dijadwalkan. Tunggu putusannya selesai. Demikian. Itu Pak, kira-kira estimasi berapa kali sidang sih Pak pra peradilannya? Jadi begini, di aturan baru KUHP itu termohon boleh 2 kali tidak ada hadir. Dipanggil secara patut. Jadi kalau misalnya Senin besok ini
sudah mulai sidang, maka sejak Senin 7 hari harus kelar. Tapi kalau nggak datang, ya nggak tahu. Nanti hakimnya manggilnya 3 hari atau seminggu. Nggak datang lagi, dipanggil 3 hari atau seminggu lagi. Baru sidang. Karena kalau tidak hadir lagi, akan lanjut tanpa kehadiran termohon. Nah, jadi bisa tinggal ditambah aja ya, dari hari Senin kan tanggal 29 Ya. Juni ditambah dengan 7 hari, atau ditambah dengan 2 minggu, atau ditambah seminggu. Ya, nah itu. Nah, jadi in total bisa 3 minggu atau 4 minggu kalau mau. Ya, jadi waktunya itu tergantung nanti kehadirannya si Polda hadir nggak gitu di persidangan. Ya, hari Senin, jadi tanggal 29 Juni. Makanya kita coba lihat apakah hadir. Ya, dan harus cepat. Karena apa? Ini orang cuma memeriksa pelanggaran kewenangan kok, ya kan, abuse of power. Itu cepat harusnya, bukan memeriksa sampai gimana seperti perkara pokok. Demikian. Pak Didit, apa sih ekspektasi Bapak ya terhadap hakim nanti yang akan memutus perkara terkait pra-peradilan AWKB ini? Ekspektasi saya sebenarnya pada hakim itu bukan hanya perkara pra-peradilan. Seluruh perkara yang ditangani, diperiksa dan diadili, saya berharap hakim yang bertindak objektif. Hakim ini mesti punya satu, kompetensi. Yang kedua, harus punya integritas. Yang ketiga, hakim harus punya keberanian. Ya. Yang keempat, hakim harus punya kepedulian. Kalau ada penjoliman, dia harus peduli. Jangan nggak peduli, ya. Keberanian untuk melawan arus, melawan power-power yang berseliweran, nggak peduli, ya kan? Nah, kalau integritas kan memang dia punya ini ya, sifat karakternya, dia benar-benar dia mau tegak lurus pada keadilan. Kompetensi minimum, dia harus punya standar minimum sebagai hakim. Nah, plus satu lagi, sesuai dengan ira-ira dalam setiap putusan, yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita percaya hakim kan seharusnya menjadi tangan Tuhan di dunia. Nah, berikanlah keadilan. Yang menjadi pengadil terakhir itu kan kita percaya Tuhan. Nah, saya nggak tahu kalau hakim tidak percaya Tuhan, dia nggak tahu, dia bukan menjadi pengadil yang baik nanti. Ya, mudah-mudahan dia menjadi pengadil yang baik, memberikan keadilan. Ya, demikian. Oke Pak Didit, closing statement. Kita kan tahu kan mengenai pra-peradilan ini kan, dan bahkan kan banyak statement liar berkeliaran bahwa penangguhannya Mas Roy Suryo dan Dr. Diva ini ada intervensi elit katanya. Dan bahkan, nah saya juga baru tahu proses pra-peradilan ini melibatkan pemerintah RI. Nah, saya ingin Pak Didit coba, maksudnya dalam permohonan. Bukan melibatkan. Itu cuman penulisan saja. Penulisan, secara hukum kan, ya, prosedur tapi hukum. Boleh kita memilih itu sebuah penulisan yang sempurna. Ya. Jadi tidak harus, tidak wajib. Karena sekali lagi saya ulang, penyidik dalam melakukan tindakan hukumnya semua adalah atas nama negara. Iya, atas Dia mewakili negara. Ya, kalau mau sempurna, start dari pemerintah RI, kan negara. Gitu. Sekyu presiden, nggak bisa langsung sekyu ke penyidik. Iya. Urutan. Jadi sebenarnya nggak ada urusannya, nothing to do with presiden, nothing to do with Kapolri di sini, nothing to do with Kapolda. Itu cuman urutan-urutan aja. Iya, berarti kan memang sudah diatur dalam hukum ya, dalam KUHP dan nggak proses diatur, prosedurnya. tapi itu adalah ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Ya, jadi ketatanegaraan. Tapi kita mau pangkas juga boleh, supaya tidak digoreng nanti nih. Ya. Orang bingung nih. Wah, kok sampai pemerintah dibawa-bawa? Nggak dibawa-bawa. Tetap yang dituju adalah yang paling bawah. Sekyu. Yang dituju adalah yang paling bawah. Orang yang ngerti, dia nggak heran. Tapi yang heran adalah orang yang tidak ngerti, yang jadi masalah dan digoreng. Ya. Apa aja, nanti bilang terima kasih aja, nanti digoreng lagi, ya kan? Padahal orangnya nggak ada urusan, gitu. Ya, di sini tidak ada yang namanya intervensi yang harus tidak ditahan, tidak harus diintervensi. Tapi penahanan yang direkayasa atau penangkapan dan penahanan rekayasa untuk melimpahkan tahap 2 itu yang perlu suatu effort yang besar.
Karena orang namanya baik-baik saja kok nggak ditahan, ya kenapa? Itu kan, nah makanya kita uji sekarang. Apakah ada pelanggaran? Tidak. Kita uji. Silakan. Mudah-mudahan hakimnya punya 4 faktor plus 1, ya kan? Sehingga memberikan keadilan yang hakiki. Ya, demikian. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Didit dari Bang Ian. Mengenai persiapan Mas Roy terkait alat bukti ya? Alat bukti Iya, alat bukti yang nanti akan yang disampaikan di pra-peradilan. pra-peradilan. Kan alat bukti itu nanti ada saksi yang melihat dan mengetahui Mas Roy itu wajib lapor, saksi yang mengetahui ketika proses penangkapan, saksi penggeledahan, ya, saksi yang mengetahui tentang penahanan, saksi yang mengetahui tentang Mas Roy dibawa ke rumah sakit. Nah, statusnya apa, dibantar atau tidak? Ya, jadi saksi-saksi ini melihat, mendengar sendiri, mengetahui sendiri, melihat prosesnya semua itu, kejadian peristiwa itu, buat kita uji. Nah, nanti ada menjadi ahli juga yang didengar, ahli hukum pidana. Sepertinya saya sudah diminta untuk jadi ahli hukum pidana. Saya juga memang khusus di pra-peradilan. Saya mengambil gelar doktoral ilmu hukum, disertasi saya pra-peradilan. Jadi saya, ya mungkin kalau soal pra-peradilan ya seperti saya makan 3 kali sehari, sudah biasa. Saya bisa mengetahui esensinya, semangat dan jiwanya dari KUHP ketika membentuk lembaga pra-peradilan. Ya, demikian. Oke, terima kasih Pak Didit atas waktunya. Oke, ada closing statement. Closing statement, Nah, mungkin ada pesan dan kesan untuk publik. ya, jadi begini, pertama, saya appreciate dengan tindakan jaksa yang berani, yang kita bilang berani mengambil sikap, tidak ikut arus. Karena saya tahu ada gium jaksa adalah fiat justitia ruang caelum. Artinya apa? Meskipun besok langit runtuh, hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Ya. Nah, kalau tidak begitu, maka saya akan mengatakan lagi, quo vadis keadilan. Mau kemana ini keadilan? Dikoyak-koyak semua ini. Nah, disitulah saya sekali lagi appreciate, saya melihat luar biasa. Dan saya perlu tegaskan, seharusnya kalau tanpa intervensi, polisi tidak akan melakukan penangkapan dan penahanan. Ini ada dorongan. Kalau pendapat saya, karena itu sebuah pelanggaran. Pendapat saya, kenapa itu harus didorong? Kalau pelanggaran harus didorong. Tapi kalau jaksa tidak melakukan penahanan, tidak dilanggar, tidak ada aturan, gitu loh. Dan tidak ada aturan sedikit pun yang di dalam KUHP bahwa penangkapan harus dilakukan untuk limpah tahap 2. Tidak ada itu. Jadi sangat keliru dan sangat salah. Kalau dibilang khawatirnya nanti nggak datang, jaga-jaga, nggak bisa itu. Syaratnya harus ada 2. 1, kepentingan penyidikan, itu sudah selesai. Yang kedua adalah 2 kali dipanggil nggak datang. Nah, boleh silakan tangkap untuk di limpah tahap 2. Tidak untuk ditahan. Buktinya surat perintah penahanannya saya udah lihat lagi. Angka 2 ditahan di rutan Tahti. Nggak ada dia di rutan Tahti, adanya di rumah sakit. Angka ketiga saya baca lagi, dalam 1 kali 24 jam sejak ditahan harus mulai diperiksa. Ini nggak bisa diperiksa lagi, itu kebohongan itu. Karena tidak mungkin, kan sudah P21 udah tutup. Sudah. Nah, jadi tegakkanlah hukum setegak-tegaknya. Berikanlah keadilan seadil-adilnya. Jangan berikan kebohongan kepada rakyat. Kasihan rakyat ini. Hukum sudah dicabik-cabik dengan semua tindakan kebrutalan. Ya. Pak Didit, satu lagi Pak Didit. Ya. Nah, jika kasus Pak Roy ini dipersidangkan, di sidang yang sesungguhnya. Perkara pokok. Ya. Dan sebagai ahli hukum Pak Didit, kita kan tahu di sini kan pihak pelapor kan Pak Jokowi ya. Ya. Dan bagaimana kalau kasus ini yang diterima? Katanya yang 3 itu tidak diterima oleh jaksa. Iya, yang 3 itu kan sudah ditolak oleh jaksa. Atas laporan dari siapa? Lecumanan, Lecumanan, Pradi Bersatu, Andi Kurniawan, dan Samuel Second.
Second. Ya. Nah, jadi kita kan tahu ya, seperti kita tengok di kasus sebelumnya itu Bambang Tri dan Gus Nur kan, dan bahkan tidak ada itu ijazah yang ditampilkan oleh Pak Jokowi, malah yang selalu diserangnya itu ya pasal pencemaran nama baik dan harapan Ujaran kebencian malah. ujaran kebencian kan. Nah, bagaimana Pak Didit menyikapi ini, misalkan gitu di persidangan nanti kasus yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini terulang kembali ke Pak Roy? Oke. Pertama, pasal ujaran kebencian ternyata sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin dikenakan pasal ujaran kebencian. Itu pasal 28 ayat 2 KUHP, Undang-Undang ITE yang katanya sudah menjadi pasal 243 KUHP. Dan ini pasalnya blunder. Saya sudah pernah sampaikan, ini adalah pasal anak haram undang-undang. Karena sudah dicabut di Undang-Undang tahun 2023, lahir lagi 2024. Ya. Nah, jadi tidak mungkin. Karena undang-undang pasal ujaran kebencian. Ya. Kemudian saya mau menggarisbawahi, saya pernah bilang sama penyidik ketika saya dimintain keterangan ahli. Saya bilang yang namanya 310 sama 311 pencemaran nama baik dengan pencemaran nama baik dengan unsur fitnah tidak bisa diterapkan bersamaan. Loh kenapa? Ya kan? Sekarang kan 310 menjadi 433. 311 menjadi 434. Kenapa tidak bisa diterapkan? Begini, kalau 310 atau 433 itu artinya Roy Suryo cuma mencemarkan nama baik. Tapi apa yang dikatakan benar. Sedangkan 434 atau fitnah, apa yang Roy Suryo sampaikan adalah bohong atau fitnah. Sehingga mencemarkan nama baik orang. Nah pertanyaannya, kalau dua pasal itu dilaporkan oleh mantan presiden atau presiden ke-7 Insinyur Joko Widodo, nah ini sebenarnya yang dia dalilkan adalah ijazah dia asli atau palsu. Kalau dia kenakan laporkan 433 atau 310, artinya ijazahnya memang benar palsu, tapi Roy Suryo nggak boleh ngomong, ya kan? Tapi kalau dia terapkan juga pasal fitnah 434 atau 311, ini bohong, berarti ijazah saya benar. Dia mau berkata begitu. Jadi ini nggak bisa diterapkan berbarengan. Ini yang sudah aneh pembukaannya dulu. Nah, selebihnya ada pasal yang aneh 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan 35. 35 yang paling aneh, ancamannya paling berat, 12 tahun. Yaitu apa? Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan manipulasi, mengubah, menambah, dan sebagainya informasi atau dokumen elektronik. Sehingga menjadi informasi tersebut menjadi otentik. Artinya asumsi awalnya harusnya tidak otentik. Menjadi otentik. Nah, ini kan luar biasa aneh. Jadi intinya, kalau saya melihat perkara pokoknya juga luar biasa aneh pasal-pasalnya. Dipaksa-paksakan. Makanya ada 2 pasal yang diselundupkan sekarang lagi CLS. Harusnya menunggu CLS, Citizen Lawsuit yang di Jakarta Selatan. Menunggu selesai dulu. Kalau ternyata dikabulkan, itu 2 pasal 32 ayat 1 dan 35 dinyatakan sebagai pasal selundupan. Apa jadinya nanti persidangannya? Kan harus diulang lagi. Nggak masuk itu pasal. Ya, demikian itu yang bisa saya jelaskan. Oke, Pak Didit. Yes. Bang Ian, ada lagi? Kelamaan gitu. Oke, Pak Didit, terima kasih banyak. Baik. Kalau gitu. Atas waktunya. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kali ini kembali ya trio saya sendiri Roy Suryo, Ugroseno, kemudian Abdul Ghafur Sangaji bersama dengan YouTuber kebenaran ya. Roy Suryo Official, Refli Harun Channel, Ugroseno Tribrata, kemudian Abdul Ghafur Sangaji Official dan Langkah Update ya. Langkah Update ya. Kita akan membahas banyak hal ya gitu, terutama yang lagi jadi hot news ya, bukan hot room tapi hot news ya. Tapi memang sempat dibahas dengan tajam di hot room waktu itu ya, yaitu kasusnya Rasman, manusia ras. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang banyak ditanya oleh teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana persiapan kami memasuki pra peradilan untuk hari Senin 29 Juni yang akan datang.
Nah, apa saja yang dipraper? Tadi sempat sebelumnya juga sudah ada, nanti YouTube-nya juga sudah beredar, yaitu bagaimana pendapat ahli kita, Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya, yang menjawab soal adanya pertanyaan di publik nih, Mas Gofur dan juga Pak Ugro, soal kenapa sempat tertulis turut termohon adalah Presiden Republik Indonesia, ya. Nah, tapi sudah kita klarifikasi dan sebenarnya itu adalah naskah lama yang sudah kita masukkan adalah Kapolda Metro Jaya. Tapi bagaimana penjelasannya itu ada pada YouTube Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Nah, kita ingin langsung saja ya. Izin Pak Ugro, saya ke Mas Gafur dulu ya. Jadi soal persiapan untuk pra peradilan ya gitu. Apa saja yang kita sudah siapkan dan menariknya apa yang kemudian nanti kita sekaligus undang teman-teman media untuk meliputnya pada hari Senin jam 10 pagi ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan Mas Gafur. Terima kasih Mas Roy. Jadi perlu dijelaskan bahwa permohonan pra peradilan itu didaftarkan bersamaan dengan jadwal tahap 2. Yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti, dan sebelum keluar putusan final dari kejaksaan bahwa dua pejuang yaitu Mas Roy dan Bu Tifa tidak ditahan, itu kan keluarnya sekitar jam 16 ke atas ya. Hampir jam 5-an ya Mas Roy ya, hampir jam 5-an ya. Di atas jam 4 waktu Indonesia Barat. Tetapi permohonan pra peradilan itu sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar jam 12 ke atas. Ya, kenapa kami mau mengajukan itu lebih cepat? Karena pada saat itu Mas Roy dan Bu Tifa, dua pejuang kita dan dua pejuang yang sangat didukung oleh masyarakat Indonesia yang menantikan kebenaran itu kan pada saat itu masih dalam status tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga kami sebenarnya membuat satu skenario buruk. Jangan sampai Mas Roy dan Bu Tifa itu kemudian juga dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Sehingga disitulah awal cerita kami mengajukan pra peradilan. Kalau kita lihat siapa pihak yang ada dalam pra peradilan itu, awalnya memang seperti yang digaungkan oleh para termul, ya. Ada pemerintah Republik Indonesia sebagai termohon, turut termohonnya juga jadi gini, pemerintah Republik Indonesia, kemudian presiden, kemudian kepala kepolisian negara Republik Indonesia, kemudian Kapolda, kemudian Dirkrimum, kemudian kepala itu sampai kemudian penyidik. Ini satu tarikan nafas. Kemudian turut termohonnya pemerintah Republik Indonesia, kemudian presiden, kemudian jaksa agung, kemudian kepala kejaksaan tinggi DKI, kepala kejaksaan negeri Jakarta Selatan, dan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum. Nah, kenapa saat itu kami masih membayangkan bahwa jaksa akan melakukan penahanan? Karena jaksa tidak melakukan penahanan, Mas Roy, tetapi sudah terlanjur permohonan itu didaftarkan melalui e-court, maka kemudian itu tidak bisa diubah begitu saja. Ada mekanisme dan tata caranya. Dan berdasarkan jadwal yang sudah kita terima, Mas Roy, tanggal 29, sekira mungkin di atas jam 10, adalah sidang perdana permohonan pra peradilan. Nah, kami sudah melakukan renvoy, namanya dalam hukum itu ada namanya renvoy, yaitu perbaikan. Dan perbaikannya itu sudah diperbaiki, Mas Roy, oleh kami, supaya ini juga menjadi kepastian hukum juga gitu ya. Yaitu termohonnya adalah Kapolda Metro Jaya, Dirkrimum, dan penyidik pada Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Kemudian termohonnya itu adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Turut termohon, ya. Karena yang kami ajukan ini, Mas Roy, itu berkaitan dengan empat hal, yaitu untuk menguji keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan, tiga-tiganya ini disebut upaya paksa. Dan satu lagi adalah status pencekalan, Mas Roy. Dan itu juga upaya paksa, mohon maaf, empat-empatnya upaya paksa ya. Berdasarkan KUHP baru, pencekalan itu juga upaya paksa. Itu yang kami mohonkan, Mas Roy. Dan empat-empatnya ini masuk wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Sehingga kami memasukkan pihak kejaksaan itu hanya untuk memenuhi syarat formil tata cara pembuatan permohonan. Supaya oleh hakim tunggal jangan sampai dianggap kurang pihak.
Ya, itu strategi aja sebenarnya Mas Roy. Hanya aspek formilnya saja. Tetapi bukan berarti kami akan head to head dengan pihak kejaksaan, tidak. Ya kan? Kami sangat mengapresiasi kok kinerja dari kejaksaan hanya untuk melengkapi aspek formil dalam pembuatan gugatan kalau kita bicara perdata, gugatan perdata maupun permohonan. Karena ini permohonan bukan gugatan Mas Roy. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai ada narasi-narasi di luar, ini kok pemerintah Republik Indonesia digugat atau dibawa ke peradilan. Ini Presiden Prabowo. Enggak seperti itu. Itu berlebihan. Bahwa pada awalnya itu dimasukkan Mas Roy karena pada saat itu kita belum mendapatkan kepastian apa. Dan sebenarnya Mas Roy, kalau pemerintah Republik Indonesia, kemudian Presiden Prabowo, bukan berarti mereka harus datang ke pengadilan. Itu akan ditujukan ke cara CQ itu hanya tata cara aja, formilnya saja. CQ terakhirnya kan Polda Metro Jaya. Itu yang kemudian mereka harus datang. Tapi sudahlah, kami renvoy supaya jangan ada tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Ya, nanti kita lihat di permohonan dan renvoy tadi Mas Roy, itu akan disampaikan dalam sidang perdana dan akan disampaikan kepada hakim tunggal bahwa Pak Hakim yang mulia, kami telah melakukan renvoy terhadap permohonan pra peradilan dan akan kami bacakan terbuka untuk umum. Ya. Seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Gafur. Jadi itulah ya, teman-teman semua, jangan terprovokasi oleh para termul yang sok tahu dan tidak mengerti dan ingin kemudian mengadu domba. Ya salah. Soalnya kami bukan domba, ya, gitu. Jadi jangan diadu-adu. Ya, jadi harus ngerti manusia dan itu adalah sebenarnya tata cara dalam penulisan surat gugatan atau surat permohonan untuk pra peradilan. Baik, saya lanjut dulu ke sebelum topik yang lain ya, topik yang sangat menarik kemarin ya gitu. Kita ingin komentar dari Pak Bugroseno soal apapun yang soal pra-pro tadi, Bapak. Silakan, Bapak. Terima kasih. Jadi ini kuliah hukum sebenarnya. Kuliah hukum, bagaimana kita menyikapi berkas perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 orang lainnya, dan ternyata yang 3 pelapor sudah di drop, ya, dikeluarkan dari berkas perkara, tinggal 1 pelapor Pak Jokowi. Nah, pra peradilan ini kita semua masyarakat Indonesia harus berbahagia dan berbangga, ya, khususnya aparat penegak hukum, ya, baik para penasihat hukum, kemudian penyidik, termasuk penyidik pembantu atau penyelidik, kemudian penuntut umum dan pihak pengadilan atau hakim. Kenapa? Karena pra peradilan yang dalam hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, pasal 77 hanya mencakup hanya dua ayat. Penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Yang kedua, ganti rugi dan rehabilitasi akibat penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, sekarang pra peradilan itu diatur dalam pasal 158 UHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ini. Itu saya hitung lebih dari 2, ada 15 bahkan lebih. Ya kan? Bisa diartikan lebih. Minimal 15, ya kan? Karena bisa di pra peradilan itu termasuk upaya paksa tadi, ya kan? Nah, yang menarik di sini, ya, kita tidak akan berupaya menggugurkan pelaksanaan sidang karena sudah dinyatakan P21, ya kan? Tapi beberapa langkah dalam penyidikan di situ, misalnya dalam berkas perkara, ada penyitaan barang atau benda yang tidak ada kaitan dengan tindak pidananya. Ini menarik bagi saya. Kenapa? Ya, tindak pidananya kan diduga pencemaran nama baik dan fitnah. Atau ada pasal ITE, yaitu pasal 32 dan 35. Nah, sebetulnya dalam suatu proses penyidikan awal itu, ya, harusnya ditentukan untuk melimpahkan berkas ini sampai ke sidang melalui jaksa tadi, barang bukti apa yang harus menjadi kelengkapan berkas. Ini menarik karena ini bisa jadi objek pra peradilan juga. Ya kan? Jadi kalau pencemaran nama baik atau fitnah, itu barang buktinya ya kira-kira kalimat-kalimat, kata-kata seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya saya mendengar kemarin ada kaitan pengujian lapor terhadap sampling beberapa ijazah. Nah, apakah sampling beberapa ijazah ini ada kaitan dengan pencemaran nama baik ini? Makanya sebelum ini maju sidang, bagi saya untuk melengkapi dan memenuhi
harapan Ya. pemerintah dan anggota DPR Republik Indonesia, anggota legislatif yang melahirkan hukum acara pidana yang baru ini, penyidikan harus ekstra hati-hati, penuntutan juga sama, sehingga kita perlu telah sebelum berkas perkara ini lengkap untuk maju sidang, ya, barang bukti yang diajukan itu berkaitan dengan tindak pidana atau tidak. Ya, ini mudah-mudahan bisa diperhatikan nanti ke depan sehingga penyidikan ke depan tidak lagi bertentangan dengan hukum acara pidana kita yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Itu saja sementara, terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Pak Ugro dan Mas Agis. Dan nah ini yang menarik juga. Kemarin ada sebuah peristiwa yaitu tentang ada eksekusi. Sebentar Mas, Oh, ya. saya jelaskan lagi. Oh, iya, iya. Karena ini menarik soalnya. Oke, Mas. Jadi, pra peradilan ini adalah hak. Dan pra peradilan ini tidak mengganggu proses P21 untuk kemudian dilimpahkan. Nah, setelah berkas P21, Mas Roy, pelimpahan berkas ke peradilan itu, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini, itu kode P-nya berubah. Ya. P29. Oke. P29 itu surat dakwaan. Jadi, itu tetap berjalan. Tidak terhambat. Hanya pembuat undang-undang yang baru, pembuat undang-undang yaitu Presiden dan DPR di era KUHP dan KUHP modern ini telah merumuskan satu pasal baru namanya pasal 163 di KUHP bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa sedang berusaha menggunakan haknya untuk mengajukan pra peradilan, maka persidangan pemeriksaan pokok perkara pidananya harus dihentikan untuk sementara waktu atau ditunda sampai keluar putusan pra peradilan. Jadi tidak ada penundaan dari kami. Hukum yang menunda karena memang ketentuan hukumnya begitu. Ya, jadi jangan ada persepsi bahwa oh ini Mas Roy takut nih untuk naik ke persidangan sementara Bu Tifa tanggal 2 Juli sudah kick off. Enggak, bukan karena kami takut. Kami ingin menguji bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang kemarin diglorifikasikan seolah-olah ini pelaku tindak pidana teroris, seolah-olah ini pelaku tindak pidana keamanan negara, kemudian harus dipertontonkan kepada publik secara sangat tidak manusiawi. Itu yang ingin kami uji dan itu yang ingin kita koreksi ke depan supaya menjadi pembelajaran penyidik jangan lagi mengulangi tindakan-tindakan seperti itu. Seperti itu Mas Roy ya. Nah, kita akan lihat di hari Senin, kami sudah siap, materi juga sudah siap, tim kuasa hukumnya juga sudah siap. Mas Roy juga sudah tanda tangan surat kuasa ya? Sudah tanda tangan kuasa ya. Oke. Jadi kita akan tunggu di hari Senin Mas Roy. Ini silakan Bapak. Ini seru nih. Ya. Jadi penambahan sedikit begini. Saya membayangkan berkas perkara yang akan maju sidang ini karena sudah P21 ibarat pasukan. P29. Ya, ibarat pasukan. Ini kan barisan, Mas. Betul. Ya. Nah, sebelum disiapkan maju jalan ke sidang pengadilan, ya kan, pelimpahan ke pengadilan. Ya. Ya, sepertinya kan jaksa memberi aba-aba kalau komandan pasukan tuh maju jalan. Nah, sebelum maju jalan biasanya komandan akan memberikan aba-aba, Bariskan dulu. periksa kerapian. Ya, betul. Jadi berkas perkara harus rapi dulu, Mas. Setuju. Ya kan? Ya. Terus dicek. Ya, coba berhitung. Ya. Nah, kan ada item-itemnya tuh checklist tuh. Iya. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lengkap. Nah, baru maju jalan. Baru maju jalan. Jadi Belum bisa maju jalan. ya sekarang kan masih ada pra peradilan nih, masih periksa kerapian sebentar seperti itu. Itu saja Mas, terima kasih. Analogi yang luar biasa menarik ini dari Pak Ugro ya. Ya, sering juga dulu kalau anak-anak tuh kalau apa dihitung gitu, ada yang lucu-lucuan juga Pak Ugro. Jadi hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genap. 9 itu genap atau ganjil? Wah, gitu. Ganjil Pak, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganjil. Loh kok ganjil pasukan kok ganjil? Ya, itu intermezzo aja. Ya, sekarang kita akan masuk ke topik yang menarik. Mungkin nanti sekaligus kita gandengkan. Ya, antara topik dua orang yang saling apa ya menjadi topik pembicaraan. Orang yang pertama itu adalah yang kemarin pada hari Kamis itu tanggal 25 Juni 2026 sekitar pukul 16.20 sudah ada eksekusi terhadap Rasman Arif Nasution. Nah, ini menarik ini. Jadi Kepala Lapas kelas 1 Cipinang kemarin sore ya, itu namanya Pak Syarpani, itu menyatakan bahwa telah menerima surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara nomornya B4374/M1.11 EQ.36 2006 untuk menyampaikan bahwa Rasman Arif Nasution kemudian masuk ke dalam
kepala lapas ya. Jadi lembaga pemasyarakatan kelas 1 Cipinang. Jadi ini sudah langsung masuk lapas ya, bukan rutan lagi. Karena perkaranya sudah inkrah forward gitu. Jadinya sudah tetap gitu ya. Sudah karena sudah juga ada penolakan terhadap kasasi itu yang dilakukan oleh Rasman ya, dan sesuai dengan amar putusan kasasi nomor 5227 garis miring K garis miring Pitsus garis miring 2026. Nah, kembali saya ingin tanya dulu ya kepada Mas Gafur Sangaji ya, apa yang menarik dari pelaksanaan eksekusi atau P48 dari saudara Rasman Arif Nasution ini, apalagi nah ini saya perlu berterima kasih juga ya kepada Hotman Paris ya gitu, yang bukan karena dia mendorong Rasman, tetapi juga karena Pak Hotman Paris termasuk salah satu yang viral karena menyatakan bahwa saya dan Dr. Tifa itu tidak pantas untuk ditahan. Dan bahkan kabarnya ini Hotman Paris ditelepon atau dikontak oleh ya dekat dengan kekuasaan Solo gitu ya. Apa ya itu ya? Untuk men-take down Kekuasaan Solo itu yang di mana, di Solo Balapan? nah, nggak tahu nanti itu katanya. Jadi kekuasaan Solo yang nggak tahu. Tapi ya nggak tahu apakah Bang Hotman Paris men-take down konten untuk yang berisi himbauan kepada presiden waktu itu ya gitu. Jadi terima kasih sekali Bang Hotman, dan apa yang disuarakan oleh Bang Hotman soal Rasman Arif Nasution sudah berjalan. Nah, ini Bang Gafur, apa pendapat soal eksekusi ini? Oke Mas Roy. Jadi di minggu ini Mas Roy ada 2 peristiwa hukum yang cukup membuat kita akhirnya harus memberikan apresiasi kepada lembaga penegak hukum yang namanya kejaksaan. Ya. Di saat masyarakat sedang kecewa kepada satu lembaga yang kita sebut sebagai lembaga kepolisian dalam penegakan hukum pidana, tetapi di sisi yang lain ternyata mencari keadilan di negeri ini masih ada harapan, meskipun harapan itu kecil. Dan harapan yang kecil itu ternyata ditampung oleh kejaksaan. Ada 2 peristiwa hukum yang luar biasa. Yang pertama pada sekira tanggal 23 ya Mas Roy ya. 23 Juni 2026. Tetapi dimulai dengan satu drama yang begitu dahsyat dan luar biasa. 22 hari Senin itu 22 ya. Oke. Dimulai dengan tragedi penangkapan, penahanan yang menggemparkan Indonesia, menghiasi semua media-media mainstream, media sosial, ya. Tetapi selang 3 hari kemudian, tragedi itu berubah. Yang tadinya termul-termul itu Mas Roy, itu sudah pesta pora. Bahkan ada seorang mak-mak. Wah, Mak Lampir. Gimana gayanya tuh Mas Roy? Mak Lampir. Boleh dong. Dan dia bikin gimana? Kenapa disebut Mak Lampir? Ya karena dia sering membuat konten kalau di Polda Metro itu di bawah pohon rindang DPR. Memang Mak Lampir itu menghuni pohon rindang. Ya itu Mak Lampir. Mereka Mas Roy itu sudah mengglorifikasi, bahkan mereka mengatakan bahwa ini seperti udah kemenangan gitu ya. Tetapi 3 hari kemudian peristiwa itu berubah dengan sangat drastis. Ya, Hari Rezeki Anak Soleh. Dan itu tidak pernah kita bayangkan ya. Detik-detik kejaksaan mengumumkan itu juga ya, akhirnya kita kan pasrah juga ya Mas Roy ya. Saya, Mas Roy dan Bang Refli pada saat itu ya pasrah aja. Kalau memang pada akhirnya skenario terburuk terjadi ya sudah, kita udah pasrah. Tetapi rupanya ada kebaikan Tuhan dan ada kebaikan hukum. Ya, kalau kebaikan Tuhan karena rezeki anak soleh, tapi ada juga kebaikan hukum. Kebaikan hukum adalah kejaksaan menerapkan KUHP itu sesuai dengan tujuan filosofi daripada hukum pidana baru. Bahwa pemenjaraan itu bukan semata-mata orientasi utama dari hukum pidana. Ya, itu yang dianut dalam hukum pidana Belanda. Namanya teorinya teori retribusi. Nah, sekarang udah beda, teori rehabilitasi. Ya, kalau dulu retribusi itu adalah memenjarakan orang, sekarang rehabilitasi, yaitu suatu keadaan itu bisa dipulihkan. Ya, dengan cara apa? Pendekatan hukum yang humanis, pendekatan hukum yang berbasis hati nurani, tetapi landasannya yuridis, dan itu dipraktikkan oleh kejaksaan. Itu hal yang pertama, Mas Roy. Hal yang kedua, Mas Roy, ternyata kejaksaan setelah membuat Indonesia juga geger karena tidak melakukan penahanan. Jadi tidak ada penangguhan penahanan ya. Dalam kasus Mas Roy dan Bu Tifa, 2 pejuang kita ini tidak ada penangguhan penahanan. Penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya gugur otomatis secara hukum
ketika dilakukan tahap 2, jaksa tidak melakukan penahanan, maka surat penahanan 20 hari itu dengan sendirinya gugur otomatis. Ya. Jadi tidak ada penangguhan penahanan, karena penangguhan penahanan itu syaratnya adalah harus dilakukan dulu penahanan, terbit dulu surat perintah penahanan, baru kemudian kita mohonkan penangguhan. Nah, tapi alhamdulillah kejaksaan mempertimbangkan adanya masukan-masukan dari Mas Roy, tim kuasa hukum, termasuk juga permintaan dari keluarga bahwa akan kooperatif selama menjalani proses persidangan, dan itu luar biasa dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan, Mas Roy. Nah, ternyata ada lagi terobosan yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu pada hari kemarin, Mas Roy, tanggal 20 berapa tuh? 25 ya? Oke, 25 ya. Ternyata keluar P48, yaitu surat perintah eksekusi terhadap jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada jaksa eksekutor. Jadi bukan jaksa penuntut umum ya Mas Roy ya, tapi namanya jaksa eksekutor. Kan jaksa itu pada kalau tahap P19 namanya jaksa peneliti. Begitu perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan P29 yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum. Begitu putusan ingkrah keluar P48 namanya jaksa eksekutor. Ya Mas Roy ya. Nah, kemarin itu langsung ditindak oleh jaksa eksekutor, eksekusi. Dan saya sudah cek Mas Roy di sistem penelusuran perkara di Mahkamah Agung. Luar biasanya, ini saya juga menurut saya ini luar biasa cepat. Gerakan luar biasa dari kejaksaan. Ternyata salinan putusan itu baru dikirim oleh Kepanitraan Mahkamah Agung ke Panitiran Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Juni kemarin. Iya, berdasarkan informasi yang ada dalam sistem penelusuran perkara. Jadi hanya selang 1 hari. Selang 1 hari itu, kalau dulu ada di kantor balai kota, nah ini Pak Ugro juga bisa menunjukkan, yang terima langsung kaget. Kaget, itu sehari. Jadi tanggal 24, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menerima salinan putusan Mahkamah Agung, putusan ingkrah, putusan kasasi itu. Besoknya, Kajari Jakarta Utara langsung memerintahkan jaksa eksekutor untuk mengeksekusi. Dan tidak butuh waktu lama. Ya. Jadi kejaksaan top. Cuman satu pekerjaan kejaksaan. Segera, jangan cuma Rasman. Segera dong eksekusi Sylvester. Ya, supaya kinerja kejaksaan yang luar biasa ini menjadi paripurna. Tetapi kalaupun Sylvester masih dalam proses pencarian, tapi kita tetap memberikan hormat dan apresiasi kepada lembaga kejaksaan. Oke, Mas Roy. Ya, sebelum ke Pak Ugro, mungkin kita akan merefresh kasusnya. Jadi Pak Ugro dan Mas Gafur, kasus dari Rasman Arief Nasution ini sebenarnya sudah diadili awalnya itu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2022. Jadi melawan tadi Hotman Paris, ya. Dan jaksa waktu itu mendakwa Rasman bersama dengan Putri Iklima Aprilia. Kalau Putri Iklima Aprilia itu sudah kena vonis 6 bulan dengan denda 100 juta. Nah, Rasman Arief Nasution ini itu kena denda 200 juta dan kena vonis 1,5 tahun atau 18 bulan. Itu Bapak. Jadi dari Jakarta Utara dia banding, kemudian banding kalah, kasasi kalah lagi. Ya, akhirnya harus dieksekusi dan Majelis Hakim Kasasi kita salut ya Ketua Hakim Agungnya Pak Yohanes Priyana dengan anggota Nur Edi Yono dan Sutarjo. Jadi itu yang terjadi dan kemarin dieksekusi oleh Kepala Lapas kelas 1 dan dieksekusi ke Lapas kelas 1 Cipinang. Monggo Bapak, pendapat Bapak. Ya. Baik. Inilah kita harus bangga dengan negara Republik Indonesia yang memang berlandaskan hukum, ya, bukan berlandaskan kekuasaan, sehingga putusan yang sudah BHT, BHT itu Bravo Hotel Tinggo, Mas, berkekuatan hukum tetap. Nah, itu adalah putusan yang sudah tidak perlu banding dan kasasi, ya kan? Jadi ini sudah jelas-jelas dalam penegakan hukum terakhir itu adalah eksekusi tadi, ya kan? Jadi eksekusi. Kalau putusan pengadilan atau putusan hakim tadi tidak dieksekusi, nah ini ibaratnya macan ompong, ya kan? Jadi sekali lagi terima kasih aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dengan baik ya kepada jaksa eksekutor. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan ini juga pasti tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang ada dan ketentuan-ketentuan dari pedoman Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan yang selalu kita lihat ada yang selalu teriak-teriak dengan tidak jelas, ya kan?
Dan itu segera saja bagi saya adalah melaporkan saja, menghadap, minta dieksekusi sehingga tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan bravo, selamat untuk pihak kejaksaan yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga pelaksanaan pemidanaan ya saudara R tadi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, itu aja. Baik. Terima kasih Pak Ugro. Sebelum masing-masing nanti saya mohon untuk menyampaikan closing statement-nya. Jadi topik pembicaraan kita ini adalah sangat komprehensif ya. Mulai dari rencana pra-peradilan yang kami lakukan ya atau kami mohonkan hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pada jam 10 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akan dilaksanakan di sana. Dan kita juga mengaturkan terima kasih tadi kepada Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan sesuai dengan patung yang ada di depan gedung itu, Mas. Dewi Temis atau Dewi Keadilan ya. Dan Dewi Keadilan itu patungnya ditutup matanya. Jadi artinya akan memutus tanpa harus mempertimbangkan dengan dia melihat ya. Jadi artinya itu benar-benar fair. Artinya hukum di Indonesia jangan sampai tajam ke bawah, termul ke atas. Nah, gitu. Ya, nanti closing statement. Ya, sekaligus closing statement. Jadi artinya kemudian kita membahas soal eksekusi terhadap RAN ya. RAN itu bukan RUN lari tapi RAN, Rasman Arif Nasution. Dan juga kita tetap mendesak Sylvester Matutina itu harus dieksekusi juga karena sudah lebih dari 6 tahun ya. 6 tahun melakukan running. Bukan Rasman Arif Nasution tapi ini run lari gitu. Silakan closing statement Mas Abdul Ghafur Sangaji dulu baru nanti terakhir Pak Ugro Sino kembali. Silakan Pak. Ya. Saya sebetulnya ingin melanjutkan yang disebutkan oleh Mas Roy ya. Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang sama-sama kita foto-foto atau mensyukuri ya, sepenggal nikmat Allah, sepenggal nikmat Tuhan ya. Setidaknya kita tidak mengalami kriminalisasi ya. Itu kan Dewi Temis, Dewi mitos keadilan ya. Matanya ditutup, sebelah kanannya memegang pedang, sebelah kirinya memegang timbangan. Intinya apa? Intinya adalah kejaksaan pada saat menerima berkas perkara dari Polda Metro Jaya, ternyata betul-betul menggunakan filosofi Dewi Temis, yaitu Dewi yang matanya ditutup. Mereka tidak melihat pelapor, bahwa pelapor ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang anaknya menjadi wakil presiden. Mereka nggak melihat itu. Mereka juga nggak melihat ini siapa terlapornya. Enggak. Tetapi mereka berlandaskan pada sesungguhnya peristiwa pidana ini apa. Kalau ada warga negara kepo, kemudian meneliti ijazah, apa ini kejahatan? Ya, tetapi ya sudahlah. Karena berkasnya mereka sudah terima dari Polda Metro Jaya, dan kemudian berkas ini harus dilimpah, ya sudah. Keputusan kejaksaan adalah dia melimpahkan berkas perkara nanti ke pengadilan dengan P29 surat dakwaan, itu ternyata tidak diikuti dengan penahanan. Artinya prinsip tidak boleh pandang bulu, tidak memandang siapapun orang yang menjadi korban dari peristiwa pidana atau pelapor dari peristiwa pidana itu, tetapi yang mereka perhatikan adalah fakta, bukti, konstruksi hukum, dan sejauh mana pemenuhan delik-delik itu dalam pembuktian nanti, Mas Roy. Ya, itu yang saya lihat yang berlaku di kejaksaan. Dan terakhir lagi, Mas Roy, supaya penegakan hukum kita ini paripurna ke depan, ini juga masih menjadi PR juga buat kejaksaan, yaitu segera mengeksekusi Sylvester Matutina. Ya, jangan tajam ke bawah, tumpul Termul ke atas. Oh, termul ke atas ya. Oh, berarti kalau termul ke atas makin melejit dong mereka, Mas Roy. Pantas saja mereka melejit dan tidak mau menyerahkan Sylvester Matutina. Ya, oke, itu dari saya, Mas Roy. Pak Ugro. Silakan Pak Ugro, dengan Bapak. Jadi baik, jadi insya Allah saya ke depan nanti bukan hanya untuk mendampingi dugaan ya, dugaan kriminalisasi terhadap Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga dengan beberapa rekan yang masih ada, yaitu 3 orang lagi, Dr. Mas Rizal Fadila, Mas Rostam, dan Bu Kurnia. Ya, jadi setelah ini kemungkinan besar saya akan bergabung juga nanti dengan yang sekarang sedang menjalani pidana, yaitu mantan Direktur Utama Pertamina. Oh, Bukaren. Bukaren ya. Jadi
isunya, informasinya beliau sama juga dikriminalisasi ya. Saya akan mencoba mendalami juga dan ya saya dan beberapa kawan nanti akan mencoba menemukan kira-kira bentuk kriminalisasi seperti apa. Ya. Dan kalau memang tidak salah ya harus kita upayakan untuk membebaskan beliau seperti itu. Betul. Itu saja, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Ugro. Memang Pak Ugro ini adalah sosok kepolisian, sosok polisi yang semacam kita mendapatkan titik cerah gitu ya, dia yang membela orang-orang yang dikriminalisasi. Secara pribadi saya juga mengaturkan luar biasa banyak terima kasih kepada beliau ya yang sudah meluangkan waktunya sampai tengah malam ketika kita melakukan rekaman ini dan sebelum itu disiarkan. Terima kasih Pak Ugro, sekali lagi terima kasih Mas Gafur Sangaji. Ya, kita akhiri pembicaraan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.